그렇지, 이 새끼야! Halo Slur, gimana kabarnya? Piye? Sehat? Alhamdulillah nek sehat. Oke Slur, kali ini aku udah ngerangkum sebuah drama yang pastinya sangat-sangat ciamik dan juga seru, dan yang sudah tentu masih ongoing. Drama ini berjudul Vigilante, rilis tanggal 8 November 2023. Untuk episodenya akan penuh sampai 8 episode saja. Cukup singkat tapi ceritanya akan sangat seru dan menegangkan. Menceritakan tentang seorang bocil yang harus menyaksikan ibunya dibunuh oleh seorang penjahat dengan sangat kejam. Namun ternyata sang pelaku hanya diberikan hukuman yang sangat ringan oleh pengadilan, yakni 3,5 tahun penjara. Merasa tidak adil dengan hukum yang diberikan kepada sang pembunuh ibunya, si bocil yang sudah dewasa pun memutuskan untuk menjadi seorang pahlawan di balik kegelapan dengan julukan Vigilante, di mana ia akan mengeksekusi setiap penjahat yang masih bisa bebas berkeliaran di jalan setelah melakukan kejahatan yang sangat keji karena hukum di Korea yang sangat tidak adil. Lantas apakah misi Vigilante untuk menjadi seorang pahlawan dalam kegelapan bisa berjalan dengan lancar? Mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Dan ini dia Vigilante episode 1 dan 2. 단지 기분이 나쁘다는 이유로 정신질환으로 치료받고 있는 점, 머리와 가슴을 여러 번 밟고 걷어차. Drama ini dibuka di sebuah pengadilan dengan seorang terdakwa yang pada hari itu akan menerima hukuman atas pembunuhan seorang wanita, atau tepatnya seorang ibu, yang mana setelah tewas secara mengenaskan, anak dari wanita tersebut yang bernama Kim Ji-young terpaksa menjadi seorang yatim piatu. Ia pun berusaha tegar atas kematian ibunya dan ikut menghadiri persidangan tersebut. Namun setelah semua dakwaan dibacakan, entah sang hakim jujur atau tidak, dia malah menetapkan sang tersangka hanya diberi hukuman selama 3,5 tahun atas perbuatannya, yang mana sang hakim mengambil keputusan tersebut karena menganggap sang tersangka tidak sengaja membunuh ibu Ji-young. Selain itu, si hakim juga mengatakan kalau tersangka sedang mengalami sakit mental, makanya ia hanya diberikan hukuman yang sangat ringan. Koyo persis banget koyo neng Konoha. 범행을 깊이 반성하고 가슴을 여러 번 밟고 걷어차. Setelah 12 tahun berlalu, Choi Sung-soo, orang yang telah membunuh ibu Ji-young, ternyata masih saja melakukan kejahatan dan selalu terbebas dari segala dakwaan. Dan selama 12 tahun itu juga, Ji-young yang selalu memperhatikan gerak-gerik Sung-soo pun akhirnya tidak tahan dan memutuskan untuk menghukum si pembunuh ibunya itu dengan tangannya sendiri. Dimana tentu apa yang Ji-young lakukan adalah sebagai bentuk ketidakpuasannya terhadap hukum yang berlaku di Korea, yang selalu saja berat sebelah dan selalu memberi hukuman yang ringan kepada para pelaku kejahatan. 네가 어떻게 감옥에 안 있고 밖을 돌아다녀? 너 지금 나 따라오는 거야? 야, 이 새끼야! 우리 집은 너 때문에 다 망가졌는데 개새끼로 남아 있어줘서. Keesokan harinya kita akan dilihatkan sisi lain dari Kim Ji-young yang telah berhasil membunuh Choi Sung-yo sebagai bentuk balas dendamnya. Yang ternyata walaupun Ji-young sangat tidak puas dengan hukum yang berlaku di Korea, nyatanya ia memutuskan untuk bergabung dan menjadi seorang polisi. Yang mana tentu Ji-young menjadi seorang polisi tidak lain dan tidak bukan untuk menegakkan hukum yang selama ini sangat berat sebelah. Ji-young juga memanfaatkan pelatihan judo yang ada di kepolisian tersebut untuk terus mengasah kemampuan bertarungnya agar ia bisa menghukum semua penjahat yang masih berkeliaran. Dan tentu semua itu dilakukan oleh Ji-young tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya, termasuk para sahabatnya di instansi kepolisian. 기술 좋더라. 오늘 한 수 배웠다. 다음부터 비싼 거 있으면 나한테.
Setelah bekerja sebagai polisi, malam harinya Ji-young selalu melihat berita kriminal terbaru yang sedang ditayangkan di televisi maupun di media sosial. Dan setiap kali Ji-young melihat berita kriminal, ia pun semakin kesal dengan hukum yang berlaku di Korea. Seperti berita yang satu ini, di mana pada hari itu baru saja ada seorang penjahat yang dibebaskan oleh pihak kepolisian karena alasan yang konyol. Padahal para penjahat itu sudah mengobrak-abrik sebuah toko dan mencelakakan pemilik toko tersebut. Namun dengan alasan yang sangat ngawur, para penjahat itu malah dibebaskan dengan dalih tidak sengaja melukai sang pemilik toko. Yang mana tentu hal tersebut pun membuat Ji-young semakin murka. Dan ketika malam harinya Ji-young sedang memburu mereka, benar saja Ji-young pun melihat para begundal yang katanya tidak sengaja melukai pemilik toko. Nyatanya mereka kembali datang ke sana dan mencoba melukai mereka lagi. Dan karena memang bukti sudah ada di depan matanya, Ji-young pun langsung bertindak dan menghabisi mereka. Tidak berselang lama setelah menghabisi para begundal tadi, Ji-young kembali melihat berita dan mendapati ada lagi penjahat yang dibebaskan oleh pihak kepolisian dengan alasan yang konyol. Yang padahal penjahat yang berprofesi sebagai dokter ini sudah banyak sekali memperkaos para pasiennya saat sedang melakukan operasi. Namun walaupun begitu, para kepolisian tetap membebaskannya dan bahkan tetap membiarkannya menjadi seorang dokter cabul tanpa mencabut izin prakteknya. Yang mana tentu kebiadaban sang dokter pun membuat Ji-young murka dan langsung menghabisinya. 누구세요? 다른 직업 알아봐. Sementara itu kita akan beralih ke tempat lain, tepatnya di sebuah perusahaan stasiun TV yang disebut stasiun Repo 25H. Pada hari itu seorang reporter berita yang bernama Miss Choi Mirio rupa-rupanya mulai tertarik dengan kasus kriminal yang menimpa para pelaku kejahatan. Di mana Miss Choi mengetahui kalau semua kejadian itu adalah tindakan seseorang yang mencoba menghukum para pelaku kejahatan yang dibebaskan oleh pihak kepolisian dengan alasan yang konyol. Miss Choi lantas meminta sang pemilik stasiun TV untuk meliput berita tersebut karena ia tahu kalau siapapun orang yang telah membunuh para penjahat yang sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian pasti akan terus melakukan penghakimannya. Dan dari sinilah julukan Ji-young akhirnya tercetus sebagai vigilante alias pahlawan dalam kegelapan. 지금 사람들은 이런 다크 히어로로 누군가 죗값 재밌네. 타이틀이 뭔데? 대중이 뭘 원하는지 비질란테. Dan beberapa hari kemudian, saat Ji-young kembali menemukan penjahat yang dibebaskan oleh kepolisian dengan alasan yang konyol, Ji-young pun segera bergegas mencarinya untuk segera menghakiminya. Namun saat menemukan sang pelaku, ternyata Ji-young tidak jadi menghukumnya karena satu alasan yang pasti. Yang rupa-rupanya walaupun penjahat tersebut dibebaskan oleh pihak polisi, ketika sang penjahat itu bertobat dan benar-benar meminta maaf kepada keluarga korban dengan sepenuh hati, Ji-young pun memberikan kesempatan kepada penjahat tersebut dan lantas memaafkannya. 제가 죽은 죄를 지었습니다. Sementara di sisi lain, setelah Ji-young tidak jadi membunuh penjahat yang sudah meminta maaf kepada keluarga korban, ternyata Miss Choi sendiri kebingungan karena tidak mendapatkan bahan berita alias tidak ada aksi apa-apa dari sang vigilante. Dan karena Miss Choi sangat percaya kalau vigilante sang penegak hukum dari balik kegelapan memang benar-benar ada, ia pun memutuskan untuk memancing Ji-young dengan mengungkapkan identitas dari seorang pencabul yang baru saja dibebaskan oleh pihak kepolisian yang bernama Jung Duk-hyung. Yang Rupanya Jung ini hanya diberi sanksi hukuman selama 7 tahun setelah memperkaos dan juga menyiksa seorang anak dengan sangat kejamnya. Dan ternyata strategi Miss Choi pun berhasil dan membuat Ji-young menargetkan Jung sebagai sasaran selanjutnya. 무엇입니까? 며칠 전 출소 놀이공원에 있던 학생을 상대로 끔찍한 일을 공개되는 경우가 극히 아이 씨발놈. 시민들은
Namun setelah malam hari tiba, Miss Choi yang masih berjaga-jaga di sekitar rumah Jung nyatanya tidak kunjung mendapati sang vigilante Jiyoung hadir di sana untuk memburunya. Dan ternyata Miss Choi malah mendapati Jung yang sangat mencurigakan mengendap-endap keluar dari rumah dengan menggunakan pick up. Miss Choi lantas terus mengikutinya sampai di pelabuhan Incheon dan malah kehilangan Jung. Yang rupa-rupanya Miss Choi baru menyadari kalau Jung datang ke pelabuhan Incheon karena hendak kabur dari Korea. Sementara itu pihak kepolisian yang mendengar kabar kalau Jung berusaha kabur dari Korea lantas bergegas pergi ke pelabuhan Incheon untuk menggagalkan rencananya. Namun setelah menyisir semua area pelabuhan dengan ratusan jumlah polisi yang menyebar, pihak kepolisian tetap saja tidak bisa menemukan Jung. Dan ketika semua orang sedang kebingungan mencari keberadaannya, Miss Choi yang sudah putar otak kesana kemari dengan melihat peta akhirnya menyadari kalau sebenarnya Jung Duk-hyung bukanlah mencoba kabur dari Korea. Tapi ternyata Jung mencoba mengelabui para kepolisian dan pergi ke rumah korban pelecehannya dahulu untuk berusaha membunuhnya. 부장님, 정덕흥 밀항하려는 게 아니. 루포이 쇼시 저거 정덕금 최초. 과장님, 출발. Dan benar saja setelah semua polisi mencarinya di pelabuhan, rupa-rupanya Jung Duk-hyung sudah berada di apartemen korbannya dengan menyamar sebagai pengantar makanan. Bahkan walaupun di sana masih ada seorang polisi yang berjaga-jaga untuk mengantisipasi kejadian tersebut, nyatanya tetap saja sang polisi itu tidak bisa menghentikan Jung dan malah harus beberapa kali tertusuk karena mencoba menghentikannya. Namun setelah beberapa saat Jung hampir saja berhasil membunuh korbannya, tiba-tiba sang vigilante Kim Ji-young sudah berada di sana dan berhasil menghabisi Jung Duk-hyung dengan sangat brutalnya. 평생 반성하면서 살았어야지. 살고 싶어. Setelah Ji-young berhasil menuntaskan misinya, para kepolisian dan juga Miss Choi yang sudah sampai di sana pun dibuat amat sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Yang mana setelah ia berhasil menghabisi Jung Duk-hyung dengan sangat kejamnya, Ji-young lantas menuliskan sebuah pesan kepada semua orang yang bertuliskan jaring surga. Yang mana pesan tersebut Ji-young tuliskan adalah untuk mengkonfirmasi bahwa sang vigilante yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang akan terus beraksi memberantas semua penjahat yang tidak diadili dengan benar. 선처를 받으면 안 되는 나쁜 놈들아, 그 구멍을 메우겠다. 이게 정의다. Beberapa hari kemudian setelah Ji-young benar-benar dikenal sebagai sang vigilante pahlawan dalam kegelapan, publik dan masyarakat Korea pun tidak ada yang keberatan sama sekali dengan tindakannya dan malah mendukungnya untuk terus memberantas para penjahat yang tidak dihukum dengan benar. Bahkan anak SMA sekalipun berani speak up kepada para polisi yang pada hari itu terus saja mencoba menangkap vigilante dan menganggapnya sebagai seorang penjahat, karena hampir seluruh masyarakat Korea menganggap Ji-young adalah seorang pahlawan yang sebenarnya. 왜 잘한 사람 살인범으로 몰아가냐고요? 안 그래요? 이 보통 놈은 아닌 것 같아요. 처럼 꾸며 경찰의 수사망을 활동한 정덕흥이 어제 새벽 피살된 채로 발견. 분석하였지만 아직까지 별다른 Sementara di stasiun TV Repo yang setelah memancing Ji-young, rupa-rupanya selain rating mereka naik secara drastis, mereka juga mendapatkan banyak sekali keluhan dari orang-orang yang sebagian tidak suka dengan cara vigilante menghakimi para penjahat. Namun walaupun dicerca dengan banyak protes, Miss Choi yang sangat terobsesi dengan sosok vigilante pun tidak memperdulikannya dan terus mencoba untuk memancing Ji-young keluar agar mereka bisa selalu mendapatkan berita yang sangat sensasional. Bahkan saking terobsesinya Miss Choi, kali ini ia mencoba memberikan 3 tersangka sekaligus untuk melihat tersangka manakah yang akan dipilih oleh vigilante untuk ia eksekusi. 비질란테가 누굴 선택하는지 취향도 알아내고
Dan benar saja setelah berita itu dimuat oleh stasiun Repo, Ji-yong yang melihat ketiga tersangka itu pun langsung tertuju kepada satu tersangka pembunuhan yang bernama Seo Do-yup. Ia memilihnya karena Do-yup ini disangkakan telah membunuh satu keluarga dengan sangat kejam dan hanya diberikan hukuman penjara beberapa tahun saja. Padahal polisi mengetahui kalau Do-yup dan juga teman-temannya sengaja membobol rumah mantan bosnya dan membunuh mereka semua. 무참히 살해. Bahkan setelah Do-yup dibebaskan dengan alasan yang sangat konyol, ia masih saja bisa pergi ke sana kemari dengan bebasnya, bahkan selalu berkeliaran di sebuah diskotik. Yang lebih mengejutkannya lagi, saat semua orang mengkritik perbuatannya, para netizen Korea yang mampir silaturahim di akun medsosnya pun malah ditantang untuk datang ke hadapannya langsung agar ia juga bisa membunuh mereka. Wamble gedes memang si Do-yup iki kok. Dan karena sudah sangat murka, Ji-yong pun lantas pergi bersama teman-temannya ke sebuah diskotik untuk mencarinya di sana. Namun setelah melihat secara langsung Do-yup yang masih bisa ketawa ketiwi setelah apa yang telah ia perbuat, saat hendak menghabisinya, Ji-yong pun malah terpaksa mengurungkan niatnya karena seorang wanita di klub tersebut tertarik kepadanya dan malah membawa Ji-yong ke sebuah lorong. 몇 살이야? 나 그냥 대학생. Dan di lorong inilah Ji-yong yang tadinya hanya tahu kalau Do-yup hanyalah seorang pembunuh, berkat wanita ini, Ji-yong pun mengetahui kalau si Do-yup Mblegede selain membunuh, ia juga adalah seorang pengedar narkoboy dengan jaringan yang sangat besar. Namun sayangnya setelah mengetahui semua itu, Ji-yong tidak bisa apa-apa karena terpaksa dan dipaksa oleh si wanita ini untuk mengkokop lambenya sampai akhirnya Ji-yong pun puyeng karena tidak sengaja ngelamut narkoboy. 아까부터 계속 쿨제어만 쳐다보던데. 이거 유학생들한테만 팔거든. Setelah gagal mengeksekusi Do-yup di diskotik, Ji-yong lantas mulai menyelidiki jaringan narkoboy yang selama ini ada di seluruh diskotik di Korea. Selain hendak mengeksekusi Do-yup, dengan menyelidiki jaringan tersebut, Ji-yong bertujuan agar ia juga bisa menangkap sang bandar yang selama ini selalu memasok narkoboy kepadanya. Dan setelah berhari-hari pengintaian, Ji-yong pun akhirnya mengetahui siapa dan di mana Do-yup bertransaksi serta menyimpan semua narkoboy dan juga uangnya. Namun keesokan malamnya saat Do-yup sedang dan masih berada di diskotik, tiba-tiba banyak sekali gerombolan polisi yang datang untuk mencarinya. Rupa-rupanya saat pagi tadi, Ji-yong sudah memberikan peringatan kepada Do-yup untuk menyerahkan diri kepada BNN. Namun setelah Do-yup meminta rekannya untuk mencari tahu nomor tersebut dan mengetahui kalau itu adalah nomor telepon dari kantor BNN, ia pun langsung panik karena sudah ketahuan sebagai pengedar narkoboy. Namun apa daya, saat Do-yup mencoba lari untuk menyelamatkan uangnya, ternyata Ji-yong sudah berada terlebih dahulu di sana dan membakar semua narkoboy dan juga uang miliknya. 어디요? 그거 내 거야. 건들지 마. 야. Tidak terima karena semua narkoboy dan uangnya dibakar, Do-yup lantas mencoba menyerang Ji-yong dengan membabi buta. Beberapa serangan yang ia lancarkan ternyata berhasil mengenai Ji-yong. Namun tetap saja, seberapa keras pun Do-yup mencoba menyerangnya, Ji-yong tetap bisa mengatasinya dan pasti bisa mengeksekusinya. Dan karena sudah sangat murka dengan semua perbuatan Do-yup sebelum benar-benar membunuhnya, Ji-yong lantas memintanya untuk segera meminta maaf kepada para korban yang sudah ia bunuh secara keji. Dan lagi-lagi, Ji-yong sang vigilante pun berhasil menuntaskan misinya.
Setelah Ji Yong berhasil mengeksekusi Do Hyuk, berita tentang sang vigilante pahlawan di balik kegelapan pun semakin mencuat dan memicu publik dengan berbagai reaksi. Ada yang sangat mendukung tindakannya, ada juga yang tidak suka dengan caranya menghakimi para penjahat. Namun tetap saja apa yang dilakukan Ji Yong membuat kebanyakan masyarakat puas dan bahkan beberapa penjahat jadi takut dan malah menyerahkan diri ke pihak kepolisian karena takut dengan sosok vigilante. 비질란테라는 이름이 붙었겠어요. 사회적 약자들을 배제하고 그 사람 Sementara itu di stasiun TV Repo, ternyata Miss Choi tidak bisa merayakan keberhasilannya setelah rating acara mereka memuncak. Yang rupa-rupanya walaupun rating acara mereka melambung tinggi, Miss Choi masih belum puas karena tempat dan lokasi sang vigilante mengeksekusi Do Hyuk waktu lalu tidak mereka ketahui. Dan karena Miss Choi sangat terobsesi dengan sosok vigilante dan tidak ingin melewatkan apapun tentangnya, ia lantas meminta seluruh timnya untuk segera mencari tahu lokasi Do Hyuk tewas demi memuaskan rasa penasarannya. 빨리 서두엽 현장 찾아서 여기 다 치우고 우리 이 풀숲 비질란테 관련 방송 준비해야죠. Beralih di kantor kepolisian saat mereka tidak bisa mengungkap siapakah sebenarnya sang vigilante. Pihak kepolisian pusat pun mengirim seseorang yang sangat beringas dan sangat berbeda dari polisi lainnya untuk menangkap sang vigilante, dan dia bernama Jo Hyun, polisi yang sangat brutal dan ditakuti oleh semua orang. 괴물 팀장이랑요? 사람들 기억에서 잊힙니다. Setelah ditugaskan untuk mengejar sang vigilante, Jo Hyun lantas mula-mula menginterogasi rekan Do Hyuk untuk mencari sebuah petunjuk. Namun karena rekan Do Hyuk ini malah melawan saat ditanya secara baik-baik, Jo Hyun terpaksa menggunakan kekerasan untuk membuka mulutnya. 경찰이 사람을 뭐 이런 데로 끌고 와. Namun setelah rekan Do Hyuk dikampleng dan hampir saja diuncalkan dari atas gedung, tetap saja ia tidak bisa memberitahukan apa-apa dan hanya bisa memberikan sebuah petunjuk. Kalau sebelum Do Hyuk tewas, ada seseorang yang memberikan nomor BNN kepadanya dan mengira kalau orang yang telah mengirimkan nomor tersebut kepada Do Hyuk sepertinya masih muda. Dan walaupun Jo Hyun hanya bisa mendapatkan informasi yang sangat minim tentang siapakah sosok sebenarnya dari sang vigilante, ia tetap optimis dan yakin kalau dia pasti akan bisa menangkap vigilante yang menurutnya sudah sangat melewati batas. Lantas apakah Ji Yong sang vigilante benar-benar akan tertangkap oleh Jo Hyun? Dan kira-kira apakah Ji Yong bisa terus mempertahankan penyamarannya sebagai sang vigilante? Mari kita cari tahu di episode selanjutnya. 어떻게든 증거 나오고 사람들 기억에서 잊힙니다. 장담하죠. 빛이 bersambung. Dan itulah dia Vigilante episode 1 dan 2-nya. Gimana Slur? Mantep toh drama kali ini? Tapi karena memang dramanya masih ongoing, jadi baru segitu aja yang bisa tak rangkum. Untuk episode selanjutnya akan tayang setiap minggu per 2 episode. Jadi masih ada sekitar 6 episode lagi sampai drama Vigilante ini tamat. Dan kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutannya, silahkan subrek channel ini biar kalian gak ketinggalan untuk episode selanjutnya. Yowes, segitu aja dulu rangkuman kita untuk drama kali ini. Jangan lupa pantengin terus di channel Campur Film. Arigatou gozaimashita dan ciao.